Every time I pull my hair out, was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? Good boys are layup. Good boys are layup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada saya sendiri, Rosa Elviana, yang kedua ada Diara Pepriza, yang ketiga ada Widya Rizka, yang keempat ada Ep Nazila, yang terakhir ada Aura Natasha. Baiklah, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baiklah, saya Diara Febrizia akan menyampaikan materi pertama, yaitu resiko industri kecantikan. Di mana strategi pertama yaitu identifikasi resiko kesalahan dalam strategi ekspansi bisnis, di mana asesmen frekuensinya 5, impact-nya 5, dan risk matrix-nya bertotalkan 25. Mitigasinya yaitu lakukan studi kelayakan mendalam sebelum melakukan ekspansi. Kemudian strategi yang kedua yaitu salah estimasi permintaan pasar, di mana frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk matrix-nya 12. Mitigasinya ialah tingkatkan akurasi riset pasar dengan alat analisis yang lebih canggih. Kemudian strategi yang ketiga yaitu inovasi produk yang tidak sesuai kebutuhan, di mana frekuensinya 2, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 6. Mitigasinya yaitu libatkan konsumen dalam proses pengembangan produk melalui survei atau focus group. Kemudian untuk operasional, yang pertama yaitu kegagalan mesin produksi kosmetik, di mana frekuensinya 4, impact-nya ada 5, dan risk matrix-nya ada 20, di mana mitigasinya jadwalkan pemeliharaan preventif secara berkala untuk mesin produksi. Kemudian untuk operasional yang kedua yaitu keterlambatan pengiriman bahan baku, di mana frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk matrix-nya 12. Untuk mitigasinya yaitu diversifikasi pemasok bahan baku dan buat perjanjian kontrak dengan SLA. Kemudian untuk operasional yang ketiga yaitu cacat produk selama produksi, di mana frekuensinya 2, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 6. Kemudian mitigasinya tingkatkan pengawasan quality control di setiap tahapan produksi. Untuk marketing yang pertama yaitu gagal meluncurkan produk baru, di mana frekuensinya 4, impact-nya 5, dan risk matrix-nya 20. Mitigasinya yaitu lakukan riset pasar yang mendalam sebelum peluncuran produk baru. Kemudian untuk marketing yang kedua yaitu kampanye pemasaran tidak efektif, di mana frekuensinya 3, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 9. Untuk mitigasinya yaitu evaluasi efektivitas kampanye secara berkala dan sesuaikan strategi sesuai data. Marketing yang terakhir yaitu penurunan tren konsumen pada produk kecantikan. Untuk frekuensinya 2, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 6. Kemudian pantau tren konsumen secara real time dan lakukan inovasi produk. Kemudian untuk keuangan yang pertama yaitu penurunan pendapatan akibat penjualan menurun, di mana frekuensinya 5, impact-nya 5, dan risk matrix-nya 25. Mitigasinya yaitu lakukan diversifikasi produk dan perbarui strategi pemasaran. Untuk keuangan yang kedua yaitu biaya operasional meningkat, di mana frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk matrix-nya 12. Untuk mitigasinya ialah efisiensikan proses operasional dan tinjau ulang biaya operasional rutin. Untuk keuangan yang ketiga yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang, di mana frekuensinya 2, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 6. Mitigasinya yaitu gunakan hedging untuk melindungi dari fluktuasi nilai tukar. Kemudian untuk SDM-nya, yang pertama yaitu tingginya tingkat turnover karyawan, di mana frekuensinya 4, impact-nya 5, dan risk matrix-nya 20. Mitigasinya ialah perbaiki program retensi karyawan dengan meningkatkan kompensasi dan benefit. SDM yang kedua yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan, di mana frekuensinya 3, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 9. Untuk mitigasinya buat program pelatihan yang berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan industri. SDM yang terakhir yaitu konflik internal antara karyawan, di mana frekuensinya 2, impact-nya 3, dan risk matrix-nya 6. Mitigasinya ialah terapkan program manajemen konflik dan fasilitasi komunikasi yang terbuka. Untuk lingkungan yang pertama yaitu pembuangan limbah yang tidak sesuai standar, di mana frekuensinya 4, impact-nya 5, dan risk matrix-nya 20. Untuk mitigasinya pasang sistem pengolahan limbah yang sesuai standar dan lakukan audit rutin. Lingkungan yang kedua yaitu kebocoran bahan kimia berbahaya, di mana mitigasinya
frekuensinya 3, impact-nya 4, dan risk matrix-nya 20. Untuk mitigasinya yaitu terapkan protokol penanganan bahan kimia yang ketat dan lakukan simulasi. Untuk lingkungan yang terakhir yaitu pelanggaran regulasi lingkungan, di mana frekuensinya 2, impact-nya 4, dan total risk matrix-nya 8. Untuk mitigasinya ialah selalu ikuti perkembangan regulasi terbaru dan audit kepatuhan secara berkala. Baiklah, saya Widya Rizka Ananda dengan NIM 504220101. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni resiko industri kecantikan, di mana identifikasi resiko yang dibagi menjadi strategi yang pertama ialah kesalahan dalam strategi ekspansi bisnis, yang dimana disebut dalam komunikasi RACI atau sering kita sebut sebagai R-nya ialah responsible. Responsible ini ialah tim keuangan, dan A-nya ialah accountable atau disebut sebagai kepala bagian akuntansi. Yang C adalah consultant atau disebut dengan konsultan pajak internal, dan I-nya incomet atau disebut dengan audit internal. Di sini telah saya sebutkan strategi yang pertama, kesalahan dalam strategi ekspansi bisnis ialah R-nya itu CEO dan A-nya adalah dewan direksi, C konsultan bisnis, I-nya manajemen. Yang strategi kedua ialah salah estimasi permintaan pasar. R-nya tim strategi, A-nya CEO, C-nya riset pasar, I-nya manajemen. Dan strategi yang ketiga yaitu inovasi produk yang tidak sesuai kebutuhan. Yang R-nya adalah tim R dan D, A-nya manajemen produk, C-nya marketing, I-nya CEO. Dan operasional yang pertama ialah kegagalan mesin produksi kosmetik. Seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, dia mengalami responsibelnya ialah teknisi manajer, A-nya operasional, C-nya QA atau QC, dan I-nya adalah CEO. Operasional yang kedua yakni keterlambatan pengiriman bahan baku. Komunikasi R-nya ialah ke logistik, yang A-nya manajer pembelian, C-nya ke supplier, I-nya CEO. Operasional yang ketiga, cacat produk selama produksi, ialah R-nya operator produksi, A-nya manajer produksi, C-nya QR, I-nya ialah QA. Resiko marketing yang pertama ialah gagal meluncurkan produk baru. Yang mengalami komunikasi R-nya ialah tim marketing, A-nya manajer produksi, sedangkan C-nya adalah CEO, I-nya adalah tim sales. Marketing yang kedua seperti kampanye pemasaran yang tidak efektif. R-nya ialah tim marketing, A-nya adalah manajer marketing, C-nya adalah CEO, dan I-nya adalah tim sales. Marketing yang ketiga ialah penurunan tren konsumen pada produk kecantikan. R-nya ialah tim riset pasar, A-nya adalah manajer riset, C-nya adalah marketing, I-nya adalah CEO. Di keuangan pertama, kita mendapatkan identifikasi resiko penurunan pendapatan akibat penjualan menurun. Seperti tim yang diresponsibeli oleh tim keuangan, A-nya CFO, dan C-nya CEO, dan I-nya adalah pemegang saham. Dan keuangan yang kedua ialah penurunan pendapatan akibat penjualan menurun. Itu komunikasi responsibelnya ialah tim keuangan, dan accountable-nya ialah CFO, dan konsultannya CEO, sedangkan included-nya adalah manajemen senior. Dan keuangan yang ketiga ialah fluktuasi nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang mengalami komunikasi responsibelnya kepada tim keuangan, A-nya CFO, dan C-nya ekonom, dan I-nya adalah CEO.
Lalu, identifikasi resiko dari sumber daya manusia yang pertama ialah tingginya tingkat turnover karyawan. Turnover karyawan yaitu responsible HR dan A-nya adalah manajer HR, C-nya adalah CEO, dan I-nya adalah semua manajemen. Yang kedua, identifikasi risikonya dan sumber daya manusia yang kedua ialah kurangnya pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu responsible-nya HR, accountable-nya manajer HR, dan C-nya adalah departemen, dan I-nya adalah CEO. Dan identifikasi resiko sumber daya manusia yang ketiga ialah konflik internal antara karyawan, yakni seperti responsibelnya ialah HR juga, dan accountable-nya adalah manajer HR, dan C-nya adalah departemen, dan I-nya adalah CEO. Dan selanjutnya itu identifikasi resiko dari lingkungan, yakni pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Komunikasi responsibelnya terhadap tim keuangan, dan accountable-nya terhadap manajer lingkungan, dan konsultannya yaitu QR, dan inkontannya yaitu CEO. Identifikasi resiko dari lingkungan kedua yaitu kebocoran bahan kimia berbahaya, yaitu responsibelnya itu terhadap tim keselamatan, accountable-nya manajer K3, dan kontennya lingkungan, dan inkontennya CEO. Dan lingkungan ketiga yaitu resiko, identifikasi resikonya yaitu pelanggaran regulasi lingkungan. Pelanggaran regulasi lingkungan yang responsibelnya ialah tim legal, dan accountable-nya yaitu manajer hukum, dan seconded-nya yaitu lingkungan, dan incontent-nya adalah CEO. Yang baiklah akan dilanjutkan oleh pramateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EF Nazila dengan NIM 542200097. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu risiko PT Mustika Ratu Tbk. Yang dimana identifikasi risikonya ketergantungan pada pemasok tertentu, asesmen frekuensi 3, infek 3, reach metriknya 9, mitigasi, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan beberapa pemasok alternatif. Yang selanjutnya yaitu perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri kosmetik, di mana asesmennya frekuensi 2, infek 5, reach metriknya 10, mitigasi, monitoring regulasi pemerintah secara aktif. Selanjutnya tidak terpercaya target tidak tercapai. Oh, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya EF Nazila dengan NIM 542200097. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu risiko PT Mustika Ratu Tbk. Identifikasi risikonya ketergantungan pada pemasok tertentu, di mana asesmennya frekuensi 3, infek 3, reach metriknya 9, mitigasi, mengembangkan hubungan jangka panjang dengan beberapa pemasok alternatif. Selanjutnya perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri kosmetik, di mana asesmennya frekuensi 2, infeknya 5, reach metriknya 10, mitigasi, monitoring regulasi pemerintah secara aktif. Selanjutnya tidak tercapainya target ekspansi pasar, asesmen frekuensinya 3, infeknya 4, reach metriknya 12, mitigasi, melakukan riset pasar yang lebih mendalam sebelum ekspansi. Selanjutnya gangguan produksi akibat mesin rusak, di mana asesmennya frekuensi 3, infek 4, reach metriknya 12, mitigasi, pemeliharaan mesin secara berkala. Yang selanjutnya yaitu keterlambatan bahan baku dari pemasok, di mana asesmennya frekuensi 3,
Infek 3, risk metricnya 9. Mitigasi, menjaga stok bahan baku yang cukup untuk periode produksi lebih panjang. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja, di mana asesmennya yaitu frekuensi 2, infek 5, risk metricnya 10. Mitigasi, menjaga peningkatan program pelatihan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Dan selanjutnya yaitu kompetitor meluncurkan produk serupa, di mana asesmennya frekuensi 4, infek 3, risk metricnya 12. Mitigasi, peningkatan kualitas layanan dan customer experience. Yang selanjutnya yaitu penurunan loyalitas pelanggan, di mana asesmennya frekuensi 3, infek 4, risk metricnya 12. Mitigasi, meningkatkan program loyalitas pelanggan. Selanjutnya yaitu penurunan pendapatan akibat penjualan rendah, di mana asesmennya frekuensi 3, infek 4, risk metricnya 12. Mitigasi, peningkatan analisis pasar dan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang yang mempengaruhi pembelian bahan impor, di mana asesmennya yaitu frekuensi 4, infek 3, risk metricnya 12. Mitigasi, lindungi nilai atau hedging untuk melindungi dari fluktuasi mata uang. Yang selanjutnya yaitu risiko kredit macet dari pelanggan, di mana asesmennya yaitu frekuensi 2, infek 3, risk metricnya 6. Mitigasi yaitu menerapkan kebijakan pembayaran lebih ketat. Selanjutnya yaitu tingginya tingkat turnover karyawan, di mana asesmennya yaitu frekuensi 3, infek 3, risk metricnya 9. Mitigasinya yaitu meningkatkan manajemen karyawan dengan survei kepuasan dan tindakan lanjut. Selanjutnya yaitu kekurangan keterampilan karyawan sesuai kebutuhan teknologi terbaru, di mana asesmennya yaitu frekuensi 4, infek 3, risk metricnya 12. Mitigasi yaitu pelatihan intensif terkait teknologi terbaru. Selanjutnya yaitu konflik internal antar departemen. Asesmennya yaitu frekuensi 3, infek 2, risk metricnya 6. Mitigasi yaitu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara departemen. Yang selanjutnya yaitu limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik, di mana asesmennya frekuensi 3, infek 4, risk metricnya 12. Mitigasi yaitu investasi dan teknologi pengelolaan limbah. Selanjutnya yaitu pelanggaran aturan lingkungan, di mana asesmennya yaitu frekuensi 2, infek 5, risk metricnya 10. Mitigasi yaitu melakukan audit lingkungan secara berkala. Yang selanjutnya yaitu pencemaran udara akibat proses produksi, di mana asesmennya yaitu frekuensi 2, infek 3, risk metricnya 6. Mitigasi yaitu pemasangan filter dan pengelolaan emisi udara. Baiklah, mungkin sekian dari materi saya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aura Natasha dengan NIM 504220098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi terhadap risiko Ratu Mustika PT TBK. Di sini ada yang namanya RACI, di mana yang R itu responsible atau yang bertanggung jawab, yang A accountable atau yang memutuskan, yang C konsultan atau konsultasikan, yang I informate atau perlu mengetahui perkembangan. Nah, di sini untuk strategi yang pertama yang bertanggung jawab ada presmen,
yang memutuskan ada direksi, yang mengkonsultankan ada tim operasional, yang perlu mengetahui perkembangan itu ada yaitu pemasok. Untuk strategi yang kedua yaitu legal, yang memutuskan yaitu direksi, yang mengkonsultankan yaitu konsultan hukum, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu semua departemen. Untuk strategi yang ketiga yaitu pengembangan bisnis, yang memutuskan yaitu manajer strategi, yang mengkonsultankan yaitu tim marketing, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang pertama yaitu ada tim operasional, yang perlu memutuskan yaitu manajer pabrik, yang perlu yang mengkonsultankan yaitu teknis, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang kedua yaitu ada prosesmen, yang memutuskan ada manajer operasional, yang perlu mengkonsultankan yaitu pemasok, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang ketiga yaitu ada HRD dan tim K3, untuk memutuskan yaitu kepala HRD, untuk mengkonsultankan yaitu aktor perusahaan, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi karyawan. Untuk strategi yang ketiga yaitu tim marketing, yang memutuskan yaitu manajer marketing, yang mengkonsultankan yaitu konsultan pemasaran, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang ketiga yaitu ada tim marketing, untuk yang memutuskan itu ada manajer marketing, untuk yang mengkonsultankan itu ada tim R dan D, yang perlu mengetahui perkembangan itu ada direksi. Untuk strategi yang pertama yaitu customer service, untuk yang mengetahui yaitu manajer marketing, untuk yang untuk yang mengkonsultankan itu ada tim penjualan, untuk mengetahui perkembangan yaitu ada direksi. Untuk strategi yang kedua yaitu tim keuangan, untuk yang memutuskan yaitu CFO, yang mengkonsultankan itu marketing, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang ketiga yaitu tim keuangan, yang memutuskan yaitu yang kedua yaitu tim treasury, yang memutuskan itu CFO, yang mengkonsultankan itu akuntan, yang perlu mengetahui perkembangan yaitu direksi. Untuk strategi yang ketiga yaitu tim penagihan, yang memutuskan itu manajer keuangan, yang mengkonsultankan itu tim penjualan, yang perlu mengetahui itu perkembangan. Baiklah, saya akan menyimpulkan presentasi kami pada malam hari ini. Berdasarkan analisis risiko PT Mustika Ratu Tbk, terdapat beberapa risiko yang menjadikan perhatian utama. Risiko kategori tinggi, skornya dari 16 ke 20, mencakup ketidakcapaian target ekspansi pasar, gangguan produksi akibat mesin rusak, penurunan loyalitas pelanggan, limbah produksi yang tidak dikelola dengan baik, serta ketidaksesuaian kompetensi karyawan dengan kebutuhan teknologi. Risiko-risiko ini memiliki dampak signifikan terhadap operasional, keuangan, dan keberlanjutan perusahaan, sehingga membutuhkan langkah mitigasi segera. Secara keseluruhan, perusahaan perlu memprioritaskan mitigasi risiko kategori tinggi, sambil terus memantau dan mengevaluasi risiko lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan efisien operasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.